guys, pertama-tama saya ucapkan selamat datang di video pertama saya. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang slide interaksi manusia dan komputer ya, dengan berjudul proses perancangan interaksi. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh partner saya yang bernama siapa? Nama saya Dita Ervalia Bentari. Dita Ervalia Bentari ya. Langsung aja ya biar cepat. Coba dijelaskan oleh Dita ya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perancangan interaksi. Mengapa perancangan interaksi menghasilkan interface yang buruk? Yang pertama, perancangan terlalu memperhatikan ke fungsi dibanding pengguna. Yang kedua, perancangan tidak mempunyai pemahaman yang cukup dan merancang interface. Yang ketiga, rancangan yang baik tidak mudah sekedar masalah icon layout pengguna. Selanjutnya, merancang untuk dirinya sendiri dan menganalisir yang lain. Selanjutnya, perancang merancangkan untuk menambah interface yang baik di akhir proses perancang, namun kemudian kehabisan waktu. Yang terakhir, user selalu toleran terhadap interface yang buruk. Selanjutnya perancangan berpusat pada pengguna. Yang pertama berfokus pada keterampilan user, mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang diinginkan. Jadi harus sejajar dengan aplikasi yang akan dibuat ya. Jadi kedua, mengembangkan kriteria penggunaan secara spesifik. Di sini identifikasi dokumen dan penggunanya secara khusus dan harapan pengguna yang berpengalaman, dan lakukan uji regresi penggunaan. Yang ketiga, gunakan aturan yang terukur. Maksudnya reaksi user dan skenario penggunaan petunjuk, simulasi dan prototipe diawasi, dicatat dan dianalisis terhadap pengguna lain. Yang terakhir, berulang. Nothing is perfect is first time. Jadi tidak ada yang sempurna di awal ya. Jadi terus merancang, terus membangun, terus evaluasi, dan kemudian rancang ulang, bangun kembali, dan evaluasi lagi. Selanjutnya, kembangkan kepemilikan. Yang pertama, anggap pengguna sebagai pemilik. Selanjutnya, lebih menerima dan memaklumi segala masalah. Yang selanjutnya, dapat memberi perbedaan yang cukup untuk produk baru. Siapa pengguna user? Mereka yang bekerja menggunakan sistem untuk mencapai tujuan, di antara secara terus-menerus dan terampil, lalu tidak rutin dan tidak terampil. Mengolah user langsung memerlukan pengembangan diri berulang. Untuk next, paradigma dalam IMK ya. Bagaimana sih merancang merancang sistem supaya dapat berdaya guna. Jadi dalam merancang interface itu kita harus punya pertanyaan-pertanyaan yang dasar. Jadi bagaimana sih merancang sistem supaya dapat berdaya guna besar. Yang kedua, sejarah pengembangan sistem interaktif masa lalu menjadi paradigma dalam pengembangan sistem baru. Yang terakhir, prinsip keberdaya gunaan sistem itu lebih penting daripada sistem itu. Jadi kita membangun sistem itu harus berguna ke depannya dan lebih baik dari sistem yang dulu. Nah, pemahamannya, bagaimana sebuah sistem yang interaktif dapat dikembangkan untuk lebih berdaya guna. Bagaimana dari sebuah sistem yang interaktif dapat didemonstrasikan atau diyakinkan. Nah, pemahaman seperti ini, pendekatannya seperti ini. Paradigma
keberhasilan teknik interaktif. Prinsip kegunaannya, teori ditentukan oleh pengetahuan psikologi, perhitungan, dan sosiologi. Paradigma dan prinsip dalam IMK. Yang pertama, paradigma kegunaan, perspektif sejarah dan dalam merancang sistem yang interaktif. Yang pertama, berdasarkan waktu tahun 40 sampai 50-an terjadi ledakan pertumbuhan teknologi. Selanjutnya tahun 60-an kebutuhan akan kekuatan jaringan. Selanjutnya ARPA menerapkan teknik jaringan yang memungkinkan sebuah komputer dapat diakses banyak orang atau pengguna. Yang kedua, unit peraga gambar. Yang pertama, media yang baik daripada kertas. Selanjutnya, pada tahun 1962 komputer digunakan untuk menampilkan dan mengolah data. Selanjutnya, berkat jasa seseorang dapat mengubah sejarah perkomputeran secara drastis. Selanjutnya, peralatan pemrograman. Engelbert dari lembaga riset Stanford pada tahun 1963 bertambahnya kecerdasan manusia. Selanjutnya pada tahun 1968 NLS atau bertambahnya nilai sistem. Selanjutnya komputer pribadi atau PC. Pada tahun 70-an bahasa pemrograman logo yang mudah digunakan anak untuk membuat gambar. Yang kedua, sistem semakin baik namun semakin mudah dioperasikan. Yang ketiga, selanjutnya komputer makin kecil namun semakin canggih. Yang terakhir, munculnya netbook sebagai alternatif dari PC. Selanjutnya, masalah beberapa fungsi tidak berjalan seperti seharusnya karena memerlukan perubahan budaya. Yang pertama, manipulasi langsung. Pada tahun 1982, Scheiderman sebut saja itu, memperkenalkan interaksi berbasis grafis. Objeknya yang terlihat menambah kemampuan dan tanggapan yang cepat, memungkinkan pembetulan dalam semua kegiatan. Poin terakhir, menggantikan bahasa dengan aksi. Jadi tidak selalu dengan bahasa ya. Nah, pada tahun 1984 Apple Macintosh. What you see, what you get. Apa yang kamu lihat, itu yang kamu dapat. Jadi apa yang kamu ketik, itu yang kamu dapat. Selanjutnya, bahasa dan aksi. Aksi tidak selalu berupa kata-kata antarmuka ya. Antarmuka menggantikan paradigma. Bahasa sistem interface sebagai mediator. Interface berlaku agen yang pintar. Nah, pemrograman adalah contoh penyatuan aksi dengan bahasa. Hypertext. Selanjutnya, hypertext. Pada tahun 1945 Van Never, Bush, dan Memex sebagai kunci sukses dalam menangani ledakan informasi. Pertengahan 60-an, Nelson memperjelas hypertext sebagai struktur penelusuran nonlinear, hypermedia, dan multimedia. Proyek Xanadu Nelson masih merupakan mimpi. Selanjutnya multimodal. Modelnya adalah saluran komunikasi manusia pada waktu yang bersama harus mampu menjadi saluran input atau output. Selanjutnya, komputer yang dapat mendukung pekerjaan. Yang pertama, menghilangkan istilah single atau user atau single komputer. Yang kedua, tidak mempunyai dampak sosial yang panjang. Yang terakhir, email adalah salah satu bukti sukses. Yang kedua, prinsip pendukung kegunaan. Sebuah prestasi terstruktur tentang prinsip-prinsip umum yang diterapkan selama proses perancangan sistem interaktif. Yang pertama, dapat dipelajari.
seseorang pengguna baru dapat segera mulai efektif berinteraksi dengan baik. Yang kedua, fleksibilitas, memungkinkan pengubahan sistem informasi dengan berbagai cara. Yang ketiga, kekuatan, menjamin tercapainya tujuan pengguna sesuai yang diharapkan. Yang pertama, prinsip pembelajaran. Kemungkinan peramalan. Peramalan. Yang pertama, memperkirakan kejadian masa depan berdasarkan sejarah masa lalu. Yang kedua, kelayakan operasional. Selanjutnya, kemungkinan melakukan sintesan. Yang pertama, menangani dampak dari kegiatan masa lalu. Yang kedua, segera versus kejadian yang sebenarnya. Selanjutnya, berlaku umum, menyediakan pengetahuan interaksi secara khusus dalam suasana baru. Yang terakhir, konsisten atau tetap dalam proses input ataupun output dalam segala suasana. Nah, yang B, prinsip fleksibilitas. Jadi fleksibel, inisiatif dialog, kebebasan sistem dalam dialog untuk input data. Yang kedua, sistem versus pengguna lama. Poin 2, multi threading, mampu mendukung sistem untuk melakukan beberapa pekerjaan secara bersama-sama. Jadi multitasking ya kalau bahasa kitanya. Poin selanjutnya, proses bisa dipindah tempatkan. Nah, selalu tanggap terhadap perintah yang diberikan user kepada sistem. Jadi bisa di mana saja kita melakukan perintah. Poin selanjutnya, penggantian. Memungkinkan nilai yang sama dari input dan output untuk bertukar satu dengan yang lain. Selanjutnya, mudah disesuaikan, dapat dimodifikasi sesuai lingkungan atau sistem. Poin C, prinsip ketegasan, mampu mengamati. Nah, user dapat melakukan evaluasi internal sistem dari gambar yang dia peroleh. Memungkinkan melakukan penelusuran, standarisasi, kedayatahanan, dan mudah dioperasikan. Untuk perlindungan, memungkinkan user untuk melakukan perbaikan apabila ditemukan kesalahan, dapat dilakukan sendiri. Perlindungan ke depan dan ke belakang juga seimbang. Selanjutnya, tahap tanggap, bagaimana user mampu menerima komunikasi dengan sistem. Yang terakhir, kemampuan menyesuaikan diri, mampu memberikan pelayanan kepada berbagai tingkatan user, tugas lengkap dan sesuai. Nah, inilah slide terakhir dari kita ya. Untuk penutupnya kita mohon maaf bila ada salah-salah kata. Ini adalah video pertama kita. Bila berkenan, bila ada komen tolong ditulis di bawah apa yang harus kita lakukan di kedepannya untuk menjadi lebih baik lagi. Saya Muhammad Agung. Dan saya Dita. Undur diri. Bye.